Bab 685. Pukul sampai mati. Pembunuh ini sangat berpengalaman. Mereka sedari awal sudah mengintai di sekitar Kirana, menyiapkan aksi pembunuhan di setiap kesempatan yang memungkinkan. Bagi mereka ini terlalu sepele. Jelas-jelas bisa langsung dibunuh. Tidak diduga hanya diminta untuk melukai saja. Di tempat parkir bawah tanah perusahaan, muncul satu bayangan. Saat berikutnya, sudah membuka pintu mobil Kirana dan masuk diam-diam. Bila Kirana nanti muncul, bisa langsung melukai Kirana. Tepat ketika berpuas diri, dia terkejut menemukan seseorang duduk di jok depan, memutar kepalanya perlahan. Pembunuh terkejut setengah mati. Saat dia hendak melarikan diri, sebuah tangan menahannya. Brak, sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Darah seketika berceceran. Berikutnya, Nathan menyeka tangannya, menyalakan rokok dan pergi. Selanjutnya, orang-orang di dalam dan di sekitar perusahaan terus berjatuhan. Lebih dari 10 pembunuh semuanya dibasmi. Apa tidak salah, sudah hampir jam 12. Tak ada satu pun dari mereka yang kembali. Setelah menunggu beberapa jam, Stefan tidak bisa duduk diam. Para pembunuh tidak kembali. Juga tidak ada kabar. Sepertinya sesuatu terjadi. Menurutku juga ada masalah. Begitu banyak pembunuh hebat tidak bisa menangani seorang wanita. Edward curiga. Cepat hubungi para pembunuh ini, lihat apa yang mereka lakukan. Stefan mondar-mandir ke kiri dan ke kanan. Sangat khawatir. Edward menelepon tanpa henti. Tetapi tidak ada yang bisa dihubungi. Apa mungkin terjadi sesuatu? Begitu banyak pembunuh hebat, apa mungkin ada masalah? Stefan tidak percaya bahwa ada orang yang bisa menghadapi begitu banyak pembunuh. Di saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Tuan, ada paket untuk kalian. Kurir itu menyerahkan sebuah kotak kepada Edward. Paket untuk kami. Edward tampak bingung, dan dia mencium bau yang aneh. Apa? Ada paket? Tidak ada yang tahu tentang kedatanganku ke South Mantis. Stefan berkata dengan terkejut. Buka dan lihat apa isinya. Ish. Ketika kotak dibuka, terdengar suara tarikan nafas dalam. Karena kotak itu penuh dengan jari-jari berdarah. Wajah Stefan menjadi pucat karena ketakutan. Yang lain juga seperti itu. Ini semua jari dari para pembunuh itu. Stefan bertanya dengan gemetar. Brak. Saat berikutnya pintu ditendang terbuka dan sekelompok orang masuk dari luar. Hajar. Pemimpin memberi perintah dan sekelompok master menyerang. Meskipun Stefan dikelilingi oleh pengawal, tapi menghadapi serangan gencar dari lawan. Tidak berapa lama semua tergeletak di tanah. Hanya dia dan Edward yang tersisa. Siapa kalian? Apa kalian tahu siapa kami? Stefan buru-buru berteriak. Di wilayah South Mantis bertindak sesuka hati tanpa izin pada kami. Lancang sekali. Pemimpin itu mencibir. Stefan langsung mengerti bahwa ini adalah orang dari lingkaran bawah tanah di South Mantis. Memang benar jika ingin bertindak di wilayah orang lain. Sesuai aturan harus menyapa mereka terlebih dahulu. Bahkan harus menyembah mereka dulu. Ini adalah aturan tidak tertulis. Apalagi mereka berasal dari Eletas. Tapi apakah dia membutuhkannya? Tidak butuh. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Wilson dari keluarga bangsawan Eletas. Mana mungkin takut dengan orang-orang ini? Hehe. Apakah kamu tahu siapa aku? Stefan dari keluarga Wilson dari keluarga bangsawan Eletas. Dengan statusku berbicara dengan kalian. Apa kalian pantas menerimanya? Stefan mencibir. Di matanya, orang-orang di South Mantis lebih rendah. Dia berada tinggi di atas. Pukul sampai mati. Orang-orang ini tidak peduli. Hei, apa kalian tidak mengerti? Aku tuan muda tertua dari keluarga bangsawan Wilson Eletas. Bab 686 patah kaki dan tangan. Stefan berkata dengan marah. Dia sudah mengungkapkan identitas tuan muda keluarga Wilson. Siapa yang berani menyentuhnya di kota South Mantis? Saat itu, keluarga Murphy saja membuat semua orang South Mantis ketakutan. Keluarga Murphy hanyalah calon keluarga bangsawan. Dan keluarga Wilson adalah keluarga bangsawan yang sebenarnya. Siapa yang berani menyentuhnya setelah dia mengungkapkan identitasnya? Berarti mencari mati. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika melanggar aturan maka akan dihukum. Hajar. Tanpa diduga. Kelompok orang ini seperti kayu keras. Tidak memedulikan apapun.
langsung memberikan pukulan keras kepada Stefan. Pada akhirnya tangan dan kaki dipatahkan. Stefan merangkak di tanah seperti anjing. Dia tampak tidak percaya. Sekelompok gangster memukulinya. Tuan muda keluarga Wilson. Benar-benar lancang. Ini hanya sedikit pelajaran untuk kalian. Ingat, ini South Mantis. Bukan tempat untuk orang luar bisa berbuat seenaknya. Jika kalian masih berulah, maka kuhabisi nyawa kalian. Setelah semua orang selesai diberi pelajaran, mereka pergi. Mereka diperintahkan untuk datang. Ada beberapa tokoh besar di belakang mereka. Apa mungkin takut keluarga Wilson? Konyol. Semuanya tentu saja diatur oleh Nathan. Sekarang Nathan menyerahkan lingkaran bawah tanah South Mantis kepada Partamkop, Ketua Aliansi Selatan. Semua gangster tidak lagi melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Mereka memiliki pekerjaan yang legal. Dengan satu perintah Nathan, Partamkop langsung mengutus orang-orang itu. Dia mematahkan kaki dan tangan Stefan, hanya sebagai hukuman kecil. Jika tidak, dia akan tinggal di South Mantis selamanya. Pagi hari berikutnya, di depan gerbang Edbeck Manor, Stefan dan Edward yang tangan dan kakinya patah, diletakkan dengan rapi di depan pintu. Tidak bisa bergerak dan hanya bisa mengerang kesakitan. Apa? Ketika George Wilson melihat pemandangan ini, dia terkejut. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mematahkan kaki anakku? George Wilson sangat marah dan meraung dengan wajah gelap. Yang lain juga marah. Ini bukan hanya masalah dipukuli, tapi juga harga diri keluarga Wilson. Terluka di sebuah kota kecil South Mantis. Ini membuat keluarga Wilson kehilangan muka. Bahkan sudah tidak bisa berdiri tegak di eletas lagi. Ya, orang South Mantis yang melakukannya. Stefan tergagap dan membenamkan kepalanya di tanah. Tidak berani melihat keluarga Wilson sama sekali. Rasa malu dan sakit bercampur menjadi satu. Stefan meneteskan air mata. Kali ini dia sangat dipermalukan. Tidak ada muka menghadap keluarga lagi. Di kota kecil seperti South Mantis dipatahkan tangan dan kaki merupakan rasa malu seumur hidupnya. Para gangster di lingkaran bawah tanah South Mantis menyalahkan kami karena tidak mengikuti aturan dan berbuat onar di wilayah mereka. Jadi mereka memukuli kami. Edward juga menangis. Apa? Kalian dipukuli seperti ini oleh sekelompok gangster? George Wilson tampak tidak percaya. Jika ini tersebar, mau taruh di mana muka tuanya ini? Apa keluarga Wilson masih ingin berbaur di eletas? Kalian tidak menyebutkan identitasmu. George Wilson bertanya dengan kesal. Orang-orang keluarga Wilson ini semuanya sampah. Aku menyebutnya. Justru karena itu, barulah tangan dan kaki kami dipatahkan. Setelah berbicara, Stefan menangis terisak. Persetan. Lancang sekali mereka. George Wilson berkata dengan marah. Beberapa gangster di kota South Mantis berani menantang keluarga bangsawan Wilson. Benar-benar sudah bosan hidup. Ayah, ini semua salah Nathan. Dia sangat angkuh. Bahkan tidak peduli dengan aku yang merupakan pamannya. Harus ayah sendiri yang pergi menjemputnya. Stefan melimpahkan semua kesalahan pada Nathan. Menurutnya pemukulan ini tidak ada hubungannya dengan Nathan. Tapi dia tetap sepenuhnya menyalahkan Nathan. Bersambung.